Thailand memenuhi jalan menuju Kementerian Pertanian, membawa karung, membawa poster, membawa tuntutan. Bangkok Post memuatnya. Semua berawal dari satu pengumuman pendek. Indonesia menghentikan impor beras. So hari ini gimana nasibnya Thailand guys? Setelah bertahun-tahun kita dibodohin sejak zaman Majapahit menjadi anjing peliharaan Thailand, kita disuruh belanja berasnya Thailand, akhirnya Indonesia bisa bangun juga ya dari kebodohan itu. Indonesia bisa bangun dari tidurnya. Indonesia selama ini dininabobokan untuk impor terus. Biar pejabatnya makin kaya, dapat komisi, dapat kickback. Selesai. Tapi akhirnya Thailand nggak bisa lagi menikmati kebodohan rakyat Indonesia. Dalam hitungan minggu, harga dunia jatuh seperti komoditas tanpa masa depan. Dari $650 per ton, turun menjadi $372. Tiba-tiba saja harga global kehilangan 42% nilainya. Pasar internasional menyebutnya Indonesian Effect. Efek dari satu negara yang selama ini dianggap korban permanen, tiba-tiba memutus rantai pasok raksasa. Di banyak tempat, grafik penurunan itu tidak hanya membuat gelisah, ia membuat panik. Petani di negara lain bukan hanya kehilangan pembeli, mereka kehilangan 25% pasar ekspor mereka. Setengah pendapatan mereka hilang dalam semalam, yang paling keras terasa di Thailand. Di desa-desa pertanian, suara mesin penggilingan meredup, padi menumpuk, harga gabah anjlok sampai tidak masuk akal, keluarga petani mulai menjual aset, pemerintah mulai menerima surat protes. Dan kemudian, gambar itu muncul. Ribuan petani Thailand memenuhi jalan menuju Kementerian Pertanian, membawa karung, membawa poster, membawa tuntutan. Bangkok Post memuatnya, oversupply akibat Indonesia berhenti impor memicu demonstrasi besar. Itu bukan sekadar berita. Itu sebuah pengakuan pahit bahwa satu keputusan kecil dari Jakarta bisa membuat negara lain jatuh berlutut. Tak jauh dari situ, di Hanoi, kantor-kantor eksportir Vietnam lebih sunyi dari biasanya. Terlalu sunyi sebab Vietnam bukan hanya kehilangan pembeli, mereka kehilangan pelanggan emas yang menyerap seperempat hasil panen mereka. Selama ini, ekspor ke Indonesia adalah tulang punggung, dan tulang itu baru saja patah. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Ini, oh cool. Gempar saat Indonesia mulai melangkah menuju status negara superpower baru di bidang energi, justru muncul berbagai tekanan dan sorotan dari dunia internasional. Program B50 yang digadang-gadang menjadi senjata baru kemandirian energi Indonesia disebut-sebut membuat banyak pihak global mulai gelisah. Benarkah ada kekuatan besar yang tidak ingin Indonesia bangkit? Mari kita bahas lebih dalam. Indonesia kembali menjadi perhatian dunia. Kali ini bukan karena sepak bola ataupun politik, melainkan karena langkah besar pemerintah dalam mempercepat transisi energi melalui program biodiesel B50. Program B50 merupakan campuran 50% bahan bakar nabati berbasis minyak sawit dengan 50% solar. Kebijakan ini dianggap sebagai salah satu terobosan terbesar Indonesia dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil. Tidak sedikit pengamat yang menilai, jika program ini berhasil diterapkan secara luas, Indonesia bisa menjadi salah satu negara dengan tingkat kemandirian energi tertinggi di dunia. Namun, keberhasilan tersebut ternyata juga memunculkan berbagai reaksi dari luar negeri. Sejumlah negara dan organisasi internasional kembali menyoroti penggunaan minyak sawit Indonesia. Mereka mengangkat isu lingkungan, deforestasi, hingga keberlanjutan sebagai perhatian utama. Di sisi lain, banyak pihak di dalam negeri melihat bahwa keberatan tersebut tidak lepas dari persaingan ekonomi global. Sebab Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar dunia dan memiliki cadangan bahan baku yang sangat melimpah. Dengan B50, nilai tambah hasil perkebunan sawit Indonesia meningkat drastis. Selain mengurangi impor BBM, program ini juga berpotensi memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, serta membuka lapangan pekerjaan baru. Tidak hanya itu, Indonesia bahkan disebut memiliki peluang besar menjadi pemain utama energi hijau di kawasan Asia. Karena itulah, berbagai perkembangan mengenai B50 selalu menjadi perhatian dunia internasional. Pendukung program ini berpendapat bahwa Indonesia memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alamnya demi kepentingan nasional.
Mereka menilai setiap negara memiliki jalannya masing-masing untuk mencapai target energi berkelanjutan. Sementara para kritikus mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Terlepas dari berbagai perdebatan tersebut, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa Indonesia kini semakin diperhitungkan dalam percaturan energi global. Apabila program B50 berjalan sukses dan terus berkembang menuju B60, bahkan B100 di masa depan, Indonesia berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap energi impor dan memperkuat posisi strategisnya di mata dunia. Banyak kalangan pun percaya bahwa kunci menuju negara maju tidak hanya terletak pada kekuatan militer ataupun ekonomi semata, tetapi juga pada kemampuan suatu bangsa untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Kini pertanyaannya, apakah langkah besar Indonesia melalui program B50 akan menjadi awal kebangkitan menuju kekuatan baru dunia? Ataukah berbagai tantangan dan persaingan global justru akan menjadi ujian terbesar yang harus dihadapi? Guys, ngeri banget nih guys, dunia terguncang gara-gara Indonesia melakukan satu hal yang luar biasa ini. Dan bukan main-main loh, negara yang sampai ketakutan itu banyak banget. Ada Thailand, Vietnam, India, dan Pakistan. Gila, ini negara-negara yang punya nuklir ini sekarang lagi ketakutan guys, gara-gara Indonesia stop impor beras. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut Indonesia tidak akan mengimpor beras konsumsi tahun ini. Saya mendapat paparan yang sangat menggembirakan. Produksi pangan kita yang ada di gudang kita mendekati 2 juta ton. Loh kok bisa ya? Apalagi gue makin kaget lagi ketika gue dapat kiriman video dari seminarnya Menteri Pertanian favorit kita, Amran Sulaiman. Dan di sana dia buka nih pembicaraan rahasia dengan Presiden Prabowo. Lu penasaran gak sih apa sih videonya si Amran itu? Makanya lu jangan skip video ini. Let's check this out. Negara saja pragmatis. Tidak ada ingin negara tetangga dan seluruh dunia Indonesia swasembada. Kenapa? Ini adalah pasarnya. Pragmatis kan? Benar nggak? Sekarang tidak impor. Tuh Indonesia mengubah peta pangan dunia. Tuh harga turun dari $650 per ton turun serendah-rendahnya. Titik nadi terendah. 300. Ini harga beras dunia turun. Tidak bahagia kan? Thailand tidak bahagia, Vietnam tidak bahagia, Kamboja tidak bahagia, Pakistan tidak bahagia, India tidak bahagia. Kenapa? Indonesia menyetop impor mendadak. Dan presiden kita bangga. Aku dampingi beliau. Kamboja ketemu, kemudian Thailand, Vietnam, bisa nggak? Dikit saja. Dia minta, aku dengar langsung 250.000 ton. Aku ditanya Bapak Presiden, Pak Mentan, kasihan tuh. Dia mau minta-minta. Setelah bergeser Pak Presiden izin, 1 liter pun itu kehormatan bangsa. 1 liter saja masuk. Itu terganggu secara politik di Indonesia. Aku bukan orang politik. Langsung dia bilang kalau begitu kamu jangan hadir ya kalau pertemuan. Oh iya siap Pak, aku